Jadi semakin kita memperhatikan lingkungan, semakin tertunda dunia ini kiamat. Yang membuat kiamat dunia ini adalah ulah tangan-tangan jahil manusia kan sendiri. Kami sendiri juga kaget ya, bukan saja masjid, worship house, seluruh rumah ibadah, inilah rumah ibadah pertama yang mendapatkan predikat Age. Biasanya itu kan gedung-gedung perkantoran mewah ya. Nah ini kok rumah ibadah dikasih, dan kebetulan yang mendapatkan itu adalah Masjid Istiqlal. Tidak pernah kami memohon, kami nggak tahu apa itu Age. Solar panelnya itu ada 3 coupling besar sekali, itu kan letter T di atas atap itu. Karena tangkapan matahari di siang hari itu disimpan di baterai, baterainya itu yang mensuplai energi di malam harinya. Ada sekitar 38% energi yang kita gunakan melalui energi solar system matahari, dan itu pun juga perolehannya melalui wakaf produktif dari jamaah. Ya, 75 juta liter per bulan air digunakan di Istiqlal. Tidak ada air wudhu jatuh ke got. Itu kita tampung dalam satu tabung besar ya di bawah tanah, dan itu kita di-recycle. Itu bisa langsung diminum. Sangat bening, sangat jernih. Sekarang ada terjadi penghematannya, termasuk menyiram tanaman, ya, minum gratis, tentu air wudhu. Ya, memang ada persoalan fikih, apakah air musta'mal bisa dipakai berwudhu? Nah, kata ulama kita, kalau sudah melalui proses seperti itu sudah bukan air musta'mal lagi, karena kan melalui bawah tanah lagi, naik ke atas lagi kan. Konstruksi masjid ini luar biasa. Angin dari selatan bertiup dan plafonnya sangat tinggi kan. Di tingginya lagi itu ada dom besar itu kan. Nah, jadi sirkulasi udaranya sangat bagus. Nah, itu kita berterima kasih pada arsiteknya, Pak Silaban, seorang non-muslim, seorang Protestan. Ini unik kan, arsiteknya adalah Protestan. Karena apa kelebihannya beliau selain arsiteknya, tapi juga itu full meaning. Misalnya menaranya tingginya itu 6.666 cm, sama jumlahnya ayat Al-Quran. Diameter kubahnya itu ada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945, jadi ada maknanya di atas itu ya. Kenapa 5 lantai Pancasila atau rukun Islam, kenapa 12 tiangnya naik itu 12 bulan ya. Kemudian juga kaligrafinya melingkar, itu juga semuanya full meaning. Bung Hatta mengusulkan itu di sekitar Tanah Abang, dan sekarang ini tempatnya Hotel Indonesia ya kan. Tapi Bung Karno tidak setuju, karena itu kan wilayahnya sempit. Maunya Bung Karno di dekat Monas ini, maka itu bekas benteng Wilhelmina Belanda ini dijadikanlah lokasi masjid 13 hektar. Peletakan batu pertamanya oleh Bung Karno 1961 dan peresmiannya nanti tahun 1978 oleh Presiden Soeharto. Beautiful was the first word that came to mind. It's very, very gorgeous. Really, really great to, have a mosque like this be pioneering that and leading the way and having sustainability.
Saya kira tidak ada masjid yang punya gym center selain Istiqlal di dunia ini ya. Sarana tenis meja, basket. Kemudian Istiqlal juga ini mengelola kursus bahasa secara gratis ya. Ada bahasa Inggris gratis, ada bahasa Arab, ada bahasa China, dan ada juga bahasa Hebrew atau Ibrani, dan bahasa Aramaik. Nah, ini bahasa-bahasa kitab suci Taurat dan Injil. Karena siapapun yang ingin mendalami Al-Quran, tentu harus membaca kitab-kitab suci sebelumnya dari Allah juga kan. Jadi lingkungan itu sangat penting ya. Lingkungan di sini artinya penghijauan. Kata Rasulullah SAW, seandainya dunia ini besok pasti kiamat, tetaplah kalian menanam pohon. Jelas banget ya, tugas manusia di Al-Quran itu di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, sebagai pelindung gitu ya. Mungkin kita tuh udah di tahap yang tahu nih bahwa di Islam itu ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita harus berhubungan dengan alam atau hablum minal alam, tapi belum dimaknai atau belum dilakukan secara masif aja sih Mas. Misalkan kalau di masjid-masjid atau di musala pasti kan ada ya kebersihan sebagian dari iman gitu, atau jangan boros air gitu. Umat Islam sebagian besar juga sudah melakukan aksi-aksi yang sebenarnya juga tidak bisa dianggap sepele gitu. Di pesantren ada eko pesantren, sekarang sudah mulai ada eko masjid gitu ya. Mereka sudah sadar bahwa mereka harus merawat lingkungan di sekitar mereka. Nah, gimana kita meyakinkan bahwa satu, ini bisa di scale up, baru kita coba untuk meyakinkan pemerintah bahwa oh ini loh ada inisiatif mandiri lokal yang harus didukung. Di tahun 2023 kita berhasil memasang 2 masjid untuk yang dipasangi solar panel 100% menggunakan energi terbarukan. Untuk yang masjid pertama itu ada di Sebalun, di Lombok. Dia ini adalah masjid dan pesantren yang berbasis pertanian. Tapi ada satu masalah nih, yaitu masalah akses air. Tidak hanya di Sebalun aja, tapi ada satu masjid di Yogyakarta, nama masjidnya adalah Al-Muharram. Nah, kali ini kita mencoba untuk mengajak masyarakat untuk ikut berkontribusi terhadap solusi iklim tersebut atau terhadap pemasangan solar panel tersebut. Nah, waktu itu kita langsung buka di Kitabisa. Selama 3 bulan kita berhasil mengumpulkan sekitar 85 juta, di mana 100% pendanaannya digunakan untuk pembelian solar panel, dan itu dipasangnya juga oleh masyarakat. Karena kita ngelihat nih di Indonesia, proyek solar panel yang dari mana-mana itu sebenarnya sudah ada, tapi akhirnya mangkrak gitu ya, dan tidak ada kelanjutannya gitu. Nah, itu disebabkan karena masyarakat nggak tahu nih kalau ada kerusakan, harus dibenerinnya kayak gimana sih sebenarnya. Di Indonesia sendiri jumlah masjid atau infrastruktur Islam itu banyak sekali ya kan. Nah, bayangkan kalau misalkan proyek-proyek tadi gitu ya, sedekah energi ini bisa diduplikasi di banyak masjid gitu. Sebenarnya kita yang di kota yang punya sosial media, yang aktif di sosial media, itu punya kesempatan untuk merubah itu lebih besar gitu, lebih aware dan cek sensitivitasnya aja sih terhadap situasi, berusaha berempati, apa sih yang terjadi di Indonesia, apa sih yang terjadi di pesisir sana, apa sih yang terjadi terhadap masyarakat yang terdampak. Mungkin itu akan menjadi awalan yang bagus dalam bagaimana kita sebagai anak muda, terutama di perkotaan yang mungkin agak jauh gitu ya dari dampak-dampak perubahan iklim, itu bisa melakukan sesuatu.